Nah, ini kita udah mulai masuk ke penurunan kilo 44 gitu ya kawan-kawan ya. Itu danau meninjau tuh kawan-kawan di depan kita. Aduh, keren nggak? Keren kali. Disarankan untuk kawan-kawan ya, kalau misalkan untuk latihan cornering jangan di sini gitu. Nah, ini kilo 14 yang cukup patah dan curam gitu. Nih, wajar aja mobil bus panjang nggak bisa lewat di sini. Jadi di sinilah tersangkutnya mobil itu kemarin. Kalau nggak salah mobil pariwisata itu mau dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Cung Pramotovlog bersama Revo Koperasinya ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dimurahkan segala urusannya, dan tentunya dimurahkan segala jodohnya gitu kan. Nah, itu supaya tidak jomblo-jomblo lagi gitu kan. Oke kawan-kawan, kali ini kita berlokasi di Ambon Pagi gitu ya. Ambon Pagi, daerah Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Yang mana perjalanan ini rute menuju ke kilo 44 gitu ya. Dan bisa juga tembus ke Pariaman, kota Pariaman, Pasaman gitu. Nah, ini kita udah mulai masuk ke penurunan kilo 44 gitu ya kawan-kawan ya. Pokoknya nikmati aja perjalanan seru kita hari ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, yang belum like silahkan di like, yang belum share silahkan di share semua video-videonya gitu. Semoga video saya bermanfaat. Nah, ini kilo 44 kawan-kawan ya. Kita dimulai dari sini gitu. Semoga video saya bermanfaat, walaupun tidak bermanfaat dan tidak berfaedah sama sekali ya. Tuh, itu danau meninjau tuh kawan-kawan di depan kita. Itu keren nggak? Keren kali itu. Nah, itu danau meninjau kawan-kawan. Jadi menjelang ke danau meninjau itu, kalau misalkan dari Lawang atau dari Ambon Pagi atau dari Matur, kita emang melewati kilo 44 ini kawan-kawan. Yang belum tahu kilo 44 ini, kilo ini ada, kilo itu adalah pengkolan gitu ya, pengkolan atau tikungan bahasa Indonesianya itu. Kalau bahasa Minangnya kilo. Nah, ini kilo 42 nih kawan. Dari kilo 42 ini menuju ke Maninjau. Nah, itu ada 8 kilometer lagi gitu ya. Sekitar 8 kilometer. Jadi kilo 44 ini membentang sekitaran 8 sampai 9 km gitu. Yang biasanya jalur ini dijadikan oleh pemerintah dengan jalur untuk kegiatan Tour de Singkarak gitu ya. Tour de Singkarak itu seperti membawa sepeda ya, membuat tur sepeda gitu. Yang mana tur treknya banyak, bukan sekedar kilo 44 nih, tapi ikonnya gitu, Tour de Singkarak itu adalah kilo 44. Dikarenakan mendaki dari kilo 1 sampai 44 itu aduh kacau ampun kita kawan-kawan. Nyata ini kan menurun aja ya. Pokoknya menurun aja terus-terusan nih sampai ke bawah gitu ya. Berhubungan saya lagi ada keperluan mendadak, makanya saya sekarang pindah rute menuju ke Pariaman. Kita melewati kilo 44, Maninjau, Lubuk Basung, dan Pariaman gitu. Aduh ya. Aduh, bersin belak kan. Nah, ini kilo 37 kawan-kawan ya. Boleh gitu sekali-sekali kalau mau San Mori di sini.
Saat Mori kesini kan mantap ini view-nya ke bawah gitu. Saya nggak mau gaspol sekali ya di sini karena kan banyak lubang-lubang baru di jalan. Aduh, saya nggak flu ini kawan, cuman mungkin dikarenakan mandi pagi tadi emang sangat dingin sekali gitu. Cuaca di Lawang tadi malam sangat dingin sekali. Biasanya kalau misalkan cuaca itu dingin malam, pagi ini atau siang ini cerah dan panas gitu ya. Nah ini ikon Kilo 44 gitu ya. Kalau mencari Kilo 44 dan meninjau pasti ketemu ini di Google gitu. Rumah gadang gitu ya. Rumah yang bergonjong itu. Kita sekarang berada di Kilo 32 kawan. Ini Kilo 31 di depan kita. Tuh, Kilo 31. Dan ini Kilo 30. Disarankan untuk kawan ya, kalau misalkan untuk latihan cornering jangan di sini gitu. Dikarenakan yang melewati jalur ini nggak sedikit rame ya kawan, apalagi kalau sore ya. Kalau sore itu biasanya mobil truk yang pengangkut ikan ya, ikan keramba gitu, ikan nila, ikan mujair gitu, yang itu di bawah itu kan keramba ikan gitu ya, buraya ikan di sana semua. Ini Kilo 28 kawan. Sekali kalau misalkan mau pergi main-main sini silahkan, itu enak sekali, asik sekali, mantap sekali pokoknya gitu. Tapi jangan lupa kalian semuanya itu ya, santai aja bang, ini bang saya lewat bang. Ya tapi jangan lupa gitu, jangan lupa selalu moto saya tetap selalu semangat menjalani hidup ini walau rada-rada susah gitu kan. Jadi waktu itu ada kasus, nah itu kan ada kasus juga mobil bus terjebak di tikungan ya. Nah ini panoramanya kawan-kawan di Kilo 25. Ada kasus mobil bus dibawa oleh Google Map gitu. Dibawa oleh Google Map melewati jalur ini, yang dia pikir emang bisa mobil bus panjang lewat sini gitu kan. Sini dilarang ya mobil bus panjang sekarang melewati jalur ini. Karena dilarangnya bukan karena apa-apa, bukan karena takut jalannya rusak atau gimana. Takutnya nanti nyangkut di tikungan. Ada beberapa titik tikungan yang susah dilewati oleh bus panjang gitu ya. Nanti ada tikungan di Kilo 40, di Kilo 14. Ini juga di Kilo di sini. Kilonya udah nggak ada kalau nggak salah, ini Kilo 22 kalau nggak salah ya. Mana mantap kan? Nah, yang Kilo 21. Kilo 14 kalau nggak salah itu yang bikin susah lewat mobil besar gitu ya, karena kilonya emang patah. Patah dan pendek, tikungannya curam. Emang kaca spion pembesar yang ada di tikungan-tikungan itu emang sangat membantu itu kawan-kawan. Memang sangat membantu karena kan kalau untuk melihat lawan arah dari atas
atau dari bawah itu sangat membantu, bisa dilihat dari sana itu. Ini kelok 19 kawan-kawan ya. Nah, jadi emang kalau misalkan melewati jalur ini, rasa solidaritasnya atau apanya emang itu harus tinggi kawan-kawan ya, dikarenakan lebih mendahului kendaraan yang dari bawah. Jadi nggak bisa asal-asalan. Kendaraan dari bawah itu kan dia kan lebih penting untuk mendaki dalam berkelok gitu, lebih diprioritaskan gitu kendaraan dari bawah. Itu ya kawan-kawannya. Nah, itu sekarang berada di kelok 16. Tadi sepi kan, sekarang udah mulai rame gitu kan. Udah mulai rame. Ini kelok 15. Nah, ini kelok 14 yang cukup patah dan curam gitu. Nih, wajar aja mobil bus panjang nggak bisa lewat di sini. Jadi di sinilah tersangkutnya mobil itu kemarin. Kalau nggak salah mobil pariwisata itu yang dari Bandung. Jadi memang ada beberapa titik kelok terparah ya di sini. Nah, ini kelok 13 juga. Dan kelok 10 nanti ya ada juga yang kelok yang pernah terjadi longsor gitu ya. Jadi emang sangat berfungsi sekali klakson di sini gitu. Untuk menandakan ada lawan dari atas atau dari bawah gitu ya kawan-kawan ya. Sekarang ini alhamdulillah untuk jalannya atau rute aspalnya udah mantap gitu. Udah bagus dikarenakan memang jalur trek apa ya, trek Tudan Singkarak. Nah, jadi di sini di bawah ini kelok 10 ini kelok yang pernah longsor gitu ya kawan-kawan ya. Jadi emang jalannya sistemnya buka tutup di sini. Juga ada yang menjaga. Sorry kita Pak. Iya Pak. Nah itu. Jadi emang ada yang menjaga di kelok ini gitu ya. Tuh, hati-hati ada pekerjaan jalan. Nah, ini jalan yang longsor. Tuh kawan-kawan, hati-hati pokoknya kalau misalkan melewati jalur ini gitu ya. Ini kelok 9, biasanya kelok 9 ini yang bisa kelihatan semua jalur meninjau gitu. Tuh meninjau tuh kawan, danau meninjau di bawah sana itu. Oke lah, kita nggak begitu lama-lama gitu ya, nggak mengeksplor lama di sini. Kita cuma cerita-cerita aja. Ini ada kelok 8. Ini kelok 7. Dari kelok 7 ini menuju ke kelok 1 atau pangkal kelok, pangkal tikungan, pangkal kelok 44. Nah, pangkal kelok 44 maksudnya di kelok satunya gitu ya. Sekitar 2 kilo lagi sampai ke bawah sana gitu. Tapi hati-hati, ini di sini kan tuh bekas-bekas minyak. Apabila hari hujan, hati-hati. Jalannya pasti licin di sini. Mantap itu kawan-kawan. Itu. Yang pastinya jangan lupa subscribe, supaya like. Jangan lupa share dan lupa komen dah gitu ya. Jangan lupa pokoknya.
Itu mantap penggawaannya. Kalau sore kita melewati jalur ini ramenya dengan mobil membawa ikan truk gitu ya. Jadi kalau misalkan dari bawah susah kita mengiringi mereka gitu. Untuk menyalip mereka itu pun susah itu ya kawan-kawan ya. Nah, ini panorama ya kawan. Tuh, lihat kan? Mantap kan? Mantap nak? Kilo 3 ya. Nggak berapa jauh lagi kita sampai ya kawan. Jadi ini maksud keloknya itu, hitungan yang di kelok itu, kelok yang dihitung itu tikungan-tikungan patah seperti ini, bukan hanya tikungan sedikit-sedikit gitu ya, seperti tikungan yang ini. Enggak, tikungan yang dihitung itu tikungan yang patah-patah itu, tikungan yang curam. Nah, di depan kita ini itu kelok 1 kawan, jadi kita langsung menuju ke Maninjau. Untuk cuaca Meninjau ini panas, nggak seperti di Lawang ya. Lawangan dingin. Nah, ini kelok 1 nih kawan-kawan, kita langsung menuju ke Maninjau. Ini kelok 1, Danau Maninjau di depan sana gitu. Kalau Sungai Batang kita belok ke kiri. Kalau untuk Lubuk Basung, Simpang 4, Padang atau Padang Pariaman atau ke Pariaman, belok ke kanan gitu kawan ya. Selamat datang di kawasan wisata Danau Maninjau gitu. Mantap, kita belok ke kanan. Tuh, itu Maninjau Resort gitu, Hotel Maninjau. Kalau misalkan mau nginap boleh di hotel sana gitu ya. Hotelnya bagus, view-nya mantap, keren pokoknya. Oke. Terima kasih kawan semuanya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kita hari ini. Salam hangat, salam minta salut untuk kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, lupa like, lupa share, lupa komennya gitu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.